Ketika matahari mulai terbit, manusia purba biasanya sudah terbangun. Mereka tidak memiliki rumah permanen seperti yang kita kenal sekarang. Sebagian tinggal di gua, sementara yang lain membuat tempat berlindung sederhana dari ranting, kayu, kulit hewan, dan daun-daunan. Udara pagi terasa dingin. Api unggun yang menyala semalaman mulai meredup. Api adalah salah satu penemuan terpenting bagi manusia purba. Api memberi kehangatan, membantu memasak makanan, dan yang paling penting, menakuti hewan buas yang berkeliaran di malam hari. Begitu bangun, mereka akan memeriksa kondisi sekitar. Apakah ada jejak predator? Apakah cuaca hari ini cukup baik untuk berburu? Setiap keputusan yang mereka ambil dapat menentukan hidup atau mati. Berbeda dengan manusia modern yang bisa membeli makanan kapan saja, manusia purba harus mencari makan setiap hari. Kelompok laki-laki biasanya berangkat berburu. Mereka membawa tombak dari kayu yang ujungnya diasah tajam menggunakan batu. Sementara itu, sebagian perempuan dan anggota kelompok lainnya mengumpulkan buah-buahan liar, akar tumbuhan, kacang-kacangan, dan berbagai tanaman yang aman untuk dimakan. Mencari makanan bukan pekerjaan mudah. Kadang mereka berjalan puluhan kilometer hanya untuk menemukan sesuatu yang bisa dimakan. Dan tidak semua perburuan berakhir sukses. Ada hari-hari ketika mereka pulang dengan tangan kosong. Bayangkan rasa lapar yang harus mereka hadapi saat itu. Saat menemukan jejak hewan, para pemburu akan bergerak dengan sangat hati-hati. Mereka harus mendekati mangsa tanpa menimbulkan suara. Hewan yang diburu bisa berupa rusa, bison, kuda liar, bahkan mamut berbulu di wilayah tertentu. Tetapi berburu bukan hanya soal mendapatkan makanan. Ini adalah pertaruhan nyawa. Satu tendangan hewan besar bisa menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Karena itulah manusia purba sering berburu secara berkelompok. Mereka bekerja sama, mengatur strategi, dan saling melindungi. Kerjasama inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa manusia berhasil bertahan dan berkembang. Jika perburuan berhasil, suasana kelompok berubah menjadi lebih ceria. Daging hasil buruan dibawa kembali ke tempat tinggal. Api unggun kembali menjadi pusat aktivitas. Daging dipotong menggunakan alat batu, lalu dimasak di atas api. Tidak ada bumbu, tidak ada resep khusus. Tetapi bagi mereka, makanan hangat adalah kemewahan yang sangat berharga. Yang menarik, hasil buruan biasanya dibagi kepada seluruh anggota kelompok. Mereka memahami bahwa bertahan hidup lebih mudah jika dilakukan bersama. Kebersamaan seperti ini menjadi fondasi awal kehidupan sosial manusia. Setelah kebutuhan makan terpenuhi, sebagian manusia purba menghabiskan waktu membuat alat-alat baru. Mereka menggunakan batu, tulang, tanduk hewan, dan kayu. Dengan ketelitian luar biasa, mereka membentuk batu menjadi pisau, kapak, pengikis kulit, dan ujung tombak. Proses ini bisa memakan waktu lama. Namun alat-alat tersebut sangat penting. Semakin baik alat yang mereka miliki, semakin besar peluang mereka untuk bertahan hidup. Meski terlihat sederhana, teknologi batu pada masa itu merupakan hasil kecerdasan manusia yang terus berkembang. Di tengah kesibukan berburu dan mengumpulkan makanan, anak-anak tetap menjadi bagian penting dari kelompok. Mereka belajar dengan mengamati orang dewasa. Tidak ada sekolah. Tidak ada buku pelajaran. Namun setiap hari adalah proses belajar. Anak-anak mempelajari cara mengenali tanaman yang aman dimakan, cara membuat alat sederhana, hingga cara melacak hewan. Pengetahuan diwariskan secara langsung dari generasi ke generasi. Inilah yang membantu manusia purba bertahan selama ribuan tahun. Ketika matahari mulai turun,
aktivitas berburu biasanya berakhir. Seluruh anggota kelompok kembali berkumpul. Api unggun kembali menyala. Mereka makan bersama sambil beristirahat setelah seharian bekerja keras. Banyak ilmuwan percaya bahwa pada saat-saat seperti inilah manusia mulai mengembangkan kemampuan berbahasa yang lebih kompleks. Mereka berbagi pengalaman, menceritakan perburuan hari itu, atau memperingatkan anggota lain tentang bahaya yang ditemukan. Tanpa mereka sadari, kebiasaan sederhana ini menjadi awal perkembangan budaya manusia. Meski hidup dalam kondisi sulit, manusia purba ternyata tidak hanya memikirkan makanan dan keselamatan. Mereka juga menciptakan seni. Bukti paling terkenal adalah lukisan-lukisan gua yang ditemukan di berbagai belahan dunia. Gambar hewan, jejak tangan, dan berbagai simbol misterius menghiasi dinding gua. Para ilmuwan masih memperdebatkan makna sebenarnya. Apakah itu bentuk komunikasi, catatan perburuan, atau bagian dari ritual kepercayaan? Yang jelas, karya-karya tersebut menunjukkan bahwa manusia purba memiliki imajinasi dan cara berpikir yang jauh lebih kompleks daripada yang sering kita bayangkan. Ketika malam tiba, tantangan baru dimulai. Kegelapan pada masa itu benar-benar gelap. Tidak ada lampu jalan. Tidak ada cahaya kota. Hanya api unggun yang menerangi sekitar. Di balik kegelapan, berbagai predator mengintai. Serigala, singa purba, hiena raksasa, dan berbagai hewan buas lainnya bisa muncul kapan saja. Karena itulah manusia purba biasanya tidur berdekatan. Selain untuk menghangatkan tubuh, cara ini juga meningkatkan keamanan kelompok. Malah menjadi waktu untuk beristirahat dan mengumpulkan tenaga sebelum menghadapi perjuangan berikutnya. Jika dipikir-pikir, kehidupan manusia purba sangat berbeda dengan kehidupan kita saat ini. Mereka tidak memiliki teknologi modern, kendaraan, internet, atau fasilitas apapun yang kita nikmati setiap hari. Namun mereka memiliki sesuatu yang sangat penting. Kemampuan beradaptasi, kerjasama, dan keberanian untuk menghadapi dunia yang jauh lebih berbahaya daripada dunia kita sekarang. Setiap api yang mereka nyalakan, setiap hewan yang mereka buru, dan setiap alat yang mereka ciptakan menjadi langkah kecil yang akhirnya membawa manusia menuju peradaban modern. Jadi, saat kita menikmati kenyamanan hidup saat ini, mungkin ada baiknya sesekali mengingat bahwa ribuan tahun lalu, nenek moyang kita harus berjuang setiap hari hanya untuk melihat matahari terbit keesokan harinya. Menurut kamu, bagian mana dari kehidupan manusia purba yang paling sulit untuk dijalani? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk mengetahui lebih banyak kisah menarik tentang dunia prasejarah dan misteri masa lalu. Sampai jumpa di video berikutnya.